Tidak seperti jalur merbabu lainnya, jalur Tekelan akan membawa kita melewati 7 puncak yang ada di Gunung Merbabu. Kendati tidak sepopuler jalur lain seperti jalur Selo dan jalur Suwanting, bagi saya jalur ini terasa lebih spesial dari segala sisi. Selamat datang di pendakian sisi timur Merbabu, jalur perintis Merbabu, Merbabu via Tekelan. Pada pendakian kali ini, saya mendaki dengan jumlah orang yang cukup banyak. Lalu, kenapa kami memilih melalui jalur Tekelan? Sebenarnya beberapa dari kami sudah mencoba jalur Selo, Suwanting, dan Wekas. Berhubung jalur pendakian Merbabu banyak, kami memutuskan mencoba jalur lain dan terpilihlah Merbabu via Tekelan ini. Faktor lain adalah kami ingin mencoba camp di area yang cukup terkenal, yaitu Puncak Pelawangan yang konon katanya mirip Pelawangan Sembalun. Faktor terakhir, kami ingin mendaki di jalur yang rata-rata jumlah pendakinya tidak ramai. Tapi apakah benar jalur ini tidak begitu ramai? Tonton saja sampai selesai. Sampai di base camp, kita akan diarahkan ke beberapa ruangan untuk beristirahat. Jika ruangan yang disediakan sudah penuh, kita akan diarahkan ke rumah warga sekitar untuk selanjutnya dijadikan tempat istirahat. Bagi yang datang terlalu malam, jangan khawatir, karena sepengalaman kami, pihak BC akan terus standby untuk mengarahkan jikalau ada pendaki yang datang larut malam dan kondisi BC sudah penuh. Oh iya, untuk fasilitas parkir motor ataupun mobil juga sudah tersedia dan cukup luas. Sama seperti jalur Merbabu lainnya, untuk dapat melakukan pendakian ke Merbabu via Tekelan, kita diwajibkan untuk daftar online terlebih dahulu. Data yang dibutuhkan adalah data diri berupa KTP, SIM, ataupun kartu pelajar. Setelah mempersiapkan data diri, masing-masing calon pendaki diharuskan memiliki akun masing-masing. Jika sudah terverifikasi, barulah mendaftarkan akunnya untuk booking online. Yang jumlah maksimal per kelompoknya berjumlah 10 orang, sudah termasuk dengan ketua kelompok. Lalu untuk biaya per orang sendiri adalah 10.000 untuk weekday dan 2.500 untuk weekend. Untuk pembayaran tiket PNBP atau yang langsung masuk ke Taman Nasional. Untuk tiketnya ini. Untuk hari ini libur, masuknya 7.500 per orang. Untuk besok hari biasa 5.000 per orang, untuk trackingnya 5.000 itu yang transfer. Terus untuk 30 untuk jasa layanan. Untuk inputnya sudah masuk. Jadi 352 ya? Ya. Sini kan ada voucher makan. Ini diambil nanti ya Mas. Besok bisa. Tapi kalau untuk besok itu ada batas waktunya. Sampai jam 7 sore. Jam 7 malam. Bisa sampai bawah. Bisa. Untuk Sepertinya sebelum jam 7 udah di sini. udah sini. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ini ya. Ya, terus ini untuk rute perjalanannya. Nanti untuk air di pos 1 ada. Pos 2 ada. Terus di sini di bawah Kasia Kembar ini kan nanti per 100 meter dari pintu rimba ini kan ada patok. Warnanya oranye, ada angkanya. Nanti di sini ketemu patok 19 itu masuk ke kanan dikit itu ada air lagi di sini. Air. Terus di atas yang dekat Pelawangan itu di sini di atas helipad. Ini kan untuk jalur utamanya nanti ke Gersapi. Nah, sebelum Gersapi itu ada persimpangan ke kanan. Ini ada mata air kira-kira 200 meter masuknya. Tapi kan ada beberapa persimpangan.
Jadi kalau mau ambil air di situ ketemukan dulu persimpangan yang ada tulisannya air gitu ya. Kalau yang bawah-bawahnya belum ada tulisannya itu ke kawah. Itu persimpangannya itu di jalur utama. Sedangkan pendaki rata-rata sekarang juga bisa dari air ini langsung naik juga bisa. Tapi ada sekitar 10 meter yang longsor, tapi bisa dilewati asal hati-hati. Tapi di situ juga ada talinya nanti. Kalau dari Pelawangan ke helipadnya sendiri berapa? Kira-kira setengah jam. Oke. Rencana mau camp di situ. Ya. Nah, kalau mau camp di situ, yang pertama lihat situasi cuaca juga karena ini posisinya kan tunggungan. Jadi kalau ada badai itu pasti kena. Ya, kena langsung. Terus juga harus rajin tanya sama pendaki yang turun. Kondisi di pemancar itu gimana, penuh atau enggak gitu ya. Masalahnya di sini kan memanjang. Kalau untuk campnya, jadi nanti kalau udah penuh, udah nggak bisa dapat tempat lagi. Semakin ke atas ini nanti bau belerang itu udah sangat menyengat banget kalau mendekati kawah. Jadi kita maksimalkan itu di pemancar. Ya. Bang Dimas sudah siap nanjak Bang Dimas? Ini nanjak Mas. Jadi kali Sebelum melakukan pendakian, pendaki diwajibkan untuk melapor terlebih dahulu dan membayar sekitar 35.000 per orang. Alokasi biayanya adalah untuk asuransi, fasilitas BC atau tempat istirahat, parkir, dan voucher makan 1 kali. Di Merbabu via Tekelan, tersedia jasa ojek dari BC menuju pos 1, yang biayanya adalah 40.000 dengan durasi tempuh sekitar 7-10 menit. Tapi sepengalaman kami, jasa ojek ini hanya tersedia jika kondisi cuaca tidak hujan. Karena jika hujan, jalanan akan menjadi licin untuk motor dan jasanya tidak bisa digunakan. Bang, YouTube-nya apa Bang? YouTube-nya apa Bang? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya mengambil jalur Tekelan untuk mengincar pendakian yang tidak terlalu ramai. Dan tahu apa? Ternyata sesampainya kami di lokasi, base camp pun sudah penuh oleh para pendaki. Lalu di luar perkiraan, ternyata dini hari sampai menjelang siang, hujan deras turun. Akhirnya kami memaksimalkan waktu untuk istirahat saja sampai sekitar jam 8. Dari sekitar jam 9, hujan mulai benar-benar reda. Sembari mengurusi pendaftaran di BC, kami menyempatkan sarapan dulu dan melakukan packing ulang. Kami memesan ojek dan menunggu giliran diangkut. Ya, harus antri. Dikarenakan semua pendaki menunggu hujan reda untuk berangkat, banyak pendaki yang waktu keberangkatannya hampir sama dengan kami, sekitar pukul 10:30 siang. Sungguh siang. Selamat pagi teman-teman. Baik, kudu lawak kan. Sekarang jam 10:30, kita mau mendaki Merbabu via Tekelan, berangkat agak siang karena pertama ojeknya mengantri, kedua tadi malam sampai pagi sekitar setengah 8, jam 8-an hujan, jadi kita berangkat agak siang gitu. Berangkat bersebelas dari Cianjur. Jadi mungkin untuk video kali ini tidak ada estimasi biaya untuk transportasi begitu, lebih ke estimasi waktu aja dan kondisi jalur begitu. Utamanya karena kemarin malam hujan sampai pagi, berarti kondisi jalur setelah hujan. Ya, mungkin begitu saja pembukaan dari saya. Nanti kita lihat di perjalanannya bagaimana. Jadi mereview jalan setelah hujan ya Bang. Kirain setelah hujan muncul kenangan.
Oke, siap. Aman. Buat jantung nih. Aduh. Anjir. Bener-bener licinnya. Obeng dari Beng. Ayo. Obeng masih di bawah. Jalan kaki tapi. Guys, lalu ada yang pingsan ya guys. Asik. Mabok guys ya. Mabok guys. Aduh. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita mendaki diawali dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang miring banget. Pas satu guys. Pending ya. Buat pending ya. Jadi nggak bakal ini mas dia. Nggak bakal maju-maju. Pending gitu. Iya. Nggak bakal maju dia. Pas pending. DPL guys sudah tinggi ini. Oke guys, sekarang jam 10.55 dari pos 1 pending. Jadi kita pakai ojek dari base camp, biayanya 40.000 sampai pos 1, durasinya di sekitar 7-10 menit. Jadi kalau jalan kemungkinan ada 1-1,5 jam kayaknya kalau jalan, dan terbuka itu pasti panas. Jadi ya sangat worth it untuk 40.000. Sekarang kita berangkat jam 11 kurang 5 menit, targetnya sampai di Pelawangan 6 jam paling telat, berarti sekitar jam 5 begitu. Mudah-mudahan dapat lahan. Naik awal. Naik ojek bang ya tadi bang ya. Wis, Ah? biar panjang sekali Pak. Mana? Wush, piton. Wow. Wah saya nggak lihat bang, nggak lihat ada ular ini guys. Wih jurang ya guys. Oh, sungai Pak. Oh sungai. Mana rekam dengan bahaya. Adegan berbahaya. Ayo, ore.
Jadi kalau misalnya yang jalan nggak pakai ojek dari bawah ke sini, terus di bawah cukup ngabisin air sampai pos 1, bisa isi ulang di sini air. Nanti misalnya di pos 1 sampai pos 2 minum banyak lagi, bisa isi lagi di pos 2. Mantap sekali. Gas. Pendakian dari pos 1 dimulai dengan jalur tanah padat bercampur bebatuan dan akar. Jalur ini cukup nyaman bagi saya. Dari pos 1 menuju pos 2 juga tanjakannya masih terhitung normal, tidak tajam. Lalu di jalur antara pos 1 dan pos 2 juga terdapat sumber air pertama dari aliran sungai. Oke, ini perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Treknya itu tanah. Dan semalam itu habis diguyur hujan. Jadi basah, licin juga. Gitu sih. Patroli bang, patroli biasa. Ya, Oh, lagi rame ya bang ya di Iya. patroli. sini lagi rame jadi saya patroli, takutnya nanti ada peserta yang kenapa-napa gitu ya. Jadi saya giliran sweeper di belakang. Itu di tasnya buku tagihan, Pak. Ya, Arisan. kredit. Oh iya, sedikit bercerita, Merbabu via Tekelan ini adalah jalur perintis Gunung Merbabu, jadi bisa dibilang legend. Variasi view yang disuguhkan pun berbeda dengan jalur Selo dan Suwanting yang notabene merupakan jalur paling favorit. Melalui jalur ini, kita disuguhkan view yang bisa didapat melalui Selo dan Suwanting, plus tebing-tebing dan pelawangan yang katanya mirip pelawangan Sembalun. Meskipun merupakan jalur perintis, tapi jalur ini tidak sepopuler itu dan baru akhir-akhir ini mulai ramai kembali. Jika menggunakan kendaraan pribadi, durasi tempuh menuju base camp Tekelan dari Bandung cukup jauh. Tanpa menggunakan akses tol, durasinya bisa menyentuh 10-11 jam jika tanpa berhenti. Tapi jika menggunakan akses tol, durasi tempuhnya bisa dipotong cukup besar menjadi sekitar 6-7 jam tanpa berhenti. Jadi, jika ada uang lebih, saya sarankan menggunakan akses tol saja, supaya waktu istirahat di base camp bisa lebih maksimal. Ada apa nih rame-rame bang? Mulai peta. Jurus 1000 derita. Ternyata bener. Sika kasih aja. Terus paling bener lah sika kasih nyolokin Naruto ya. Guys, itu maksudnya guys. Sebentar lagi pas doa guys. Di Merbabu via Tekelan itu di jalurnya dikasih tanda HM itu hektometer. Tapi sepertinya hitungannya garis lurus, bukan apa jalur yang apa belok-beloknya begitu. Garis Jalur utamanya. vertikal. Vertikal ke atas Pak. Iya. Ya, garis lurus 100 meter sepertinya. Oh Jadi digituin. nembak. Jadi tidak benar-benar 100 meter di jalurnya begitu. Kalau tidak salah pos 4 itu di camp area pertama, kalau nggak salah pos 4 itu di 30-31an HM-nya. Jadi itu kalau nggak salah baru lewat 15-16. Pos 2 di rank 18-20an. Paling 5-10 menit sampai di pos 2. Ah ya guys. Oke, jadi di Gunung Merbabu via Tekelan ini patokannya adalah HM atau hektometer ini 14 ya sampai seterusnya. Perjalanan masih panjang, tapi tidak sepanjang hubunganmu. Ya beginilah guys, kalau ke pedalaman hutan banyak sekali suara-suara asing dari satwa-satwa yang langka.
Nanti coba saya cari spesiesnya ya. Nah, itu dia suara-suara dari spesies. Oh, itu dia salah satu spesiesnya guys kita temukan. Coba kita kejar ya. Oke teman-teman, jadi ini lagi pencarian suku tekelan. Udah langka biasanya spesiesnya. Nah ada nih. Wah, ini ada satu nih. Wah, ini dia spesies suku tekelan guys. Mana ini dia bang? Ini dia spesies langka tekelan. Sekarang udah ngerti gadget. Ya, sudah ngerti gadget. Wih, bisa bahas aja. Bisa bang. Nah itu dia ya teman-teman, bahasa dari suku tekelan. Oke. Oh iya. Lintah ya guys, lintah hijau. Ini biasanya ada di Yupi. Nah, ini juga Yupi sih, cuman bisa gerak. Yang mau langsung di order ya, DM aja. Ya ini kayak dikasih tangga kayak gitu. Ini udah mau dekat pos 2 ya Bang Ipei. Ya. Intinya pos 2 itu setelah pos 1 ya guys. Oke. Oke, istirahat dulu guys. Makan apa, Bang Asep? Anggur dari Arab. Anggur dari Arab? Ya. Gokil, anggur hitam. Ini apa ini, Mabet? Ini sesuatu yang keras Anjay. dan tidak untuk dimakan. Makasih. Di pos 2 tersedia sumber air terakhir sebelum camp area Pelawangan. Sumber air di pos 2 ini terletak tepat di depan shelter di sebuah keran air. Pos 2 ini bagi saya merupakan titik istirahat terakhir sebelum disuguhi jalur yang full nanjak sampai ke Pelawangan. Ya, dari mulai pos 2 ke atas, jalur pendakian mulai tidak ramah, setidaknya bagi saya. Melihat jumlah pendaki yang cukup ramai di jalur dan hasil bertanya ke beberapa pendaki yang turun, ternyata camp area pos 4 dan Pelawangan cukup padat. Alhasil dari mulai pos 2, mau tidak mau beberapa dari kami harus berangkat terlebih dahulu untuk setidaknya mengamankan tempat camp. Akhirnya terbagilah kami menjadi 3 kelompok, di mana kelompok yang membawa tenda sudah tentu berada di paling depan. Ini pos air. Jadi setelah pos 2 itu ada pos air 10 meter ke kanan. Iya, di situ tuh. Di sebelah situ ada pos air. Jadi buat teman-teman yang mungkin
kuat bawa air sampai area camp dari sini. Kalau mau cari aman takut di atas tidak ada, bisa gitu. Tapi ya lumayan, jadinya jauh dan berat bawa air gitu sih. Nah, Kondisi jalur dari pos 2 sampai Pelawangan cenderung sama. Sebagian besar didominasi tanah padat dan ukuran jalur bervariasi dari setapak menjadi cukup luas dan begitu terus sebaliknya. Oh iya, karena jalur dari pos 2 sampai puncak sangat terbuka dan mendaki Merbabu via Tekelan di musim kemarau, usahakan membawa peralatan pelindung kulit. Gunakan topi, pakaian tangan panjang atau manset jika menggunakan pakaian tangan pendek. Rajin reapply sunscreen dan perbanyak membawa minum, karena tenaga akan sangat mudah terkuras habis, terlebih jika siang hari di kondisi matahari sedang terik-teriknya. Selain itu, ini juga untuk meminimalisir risiko dari paparan sinar matahari langsung ke kulit. ini di Sabarnak. Sabarnak 1. Cuacanya berkabut banget deh. Ini perjalanan menuju pos 3. Ini vegetasinya terbuka sekali ya. Ini lagi kabut banget jadi nggak kelihatan. Di bawah masih ramai orang sih, di atas juga. Cuma karena kabut nggak kelihatan. Bagi kalian yang berniat mendaki Gunung Merbabu, khususnya via Tekelan, saya sarankan mendaki di musim di mana cuaca tidak begitu panas, tapi juga bukan musim hujan. Karena jalur ini full terbuka dari mulai pos 2. Jadi ketika hujan, terpaan angin dan air hujan akan langsung mengenai badan tanpa terhalang apapun. Selain itu, ketika hujan terjadi, jalur dari pos 4 menuju ke Pelawangan biasanya menjadi jalur air karena banjir. Hal ini sudah tentu akan mempersulit langkah dan akhirnya menguras tenaga lebih banyak dari biasanya juga. Lalu jika panas pun akan sangat merepotkan karena sangat menguras tenaga dan view sabana pun kurang maksimal karena rumput sedang kuning kering. Udah sampai di HM24. Masih ada HM selanjutnya, jadi ini patokannya. Kalau di Tekelan tuh HM ya. Begitu. Cuaca lumayan cerah. Oke teman-teman, ini masih di jalur pos 2 menuju pos 3. Jalan udah sekitar 50 menitan. Dia full nanjak dari pos 2 ke pos 3 itu, jadi kayaknya nggak ada landai sama sekali. Jadi ya di samping dia terus nanjak, dia juga si jalurnya terbuka banget. Untungnya sih berkabut. Mungkin ini salah satu keuntungan ketika berkabut, tapi nggak hujan juga, jadi nggak panas begitu, nggak terlalu banyak menguras tenaga. Dan jalurnya kayak gini, dia full dari bawah itu nanjak terus, meskipun ada yang nanjaknya curam dan enggak, dan ada sebagian yang dibikin zigzag dan ada yang enggak juga begitu. Targetnya sih 20 menitan lagi nyampe, harusnya paling telat 20 menitan lagi nyampe, mudah-mudahan ya. Di petanya juga udah dikit lagi sih begitu. Di Sabarnak 2, Sabarnak 2. Ada sinyal. Iya. Suara apa itu? Sopi guys. Sopi memanggilmu. Simpati. Simpati ya. Mana main tri. Kita cek sound. Oke guys, Ayo ganti nanya. Kohos. Sekarang kita sudah sampai di pertengahan mau ke puncak ke pos 3. Maklum magang guys. Mau ke pos 3 sebentar lagi, paling 5 menit lagi, tarik nafas. Tarik nafas menit lagi ya.
Betul. Lurus saja. Kita dapat bonus sekarang sedikit. Bonus dulu guys, swallow kabut. Pos 3 menuju pos 4 setelah barusan lewat hektometer 28, kalau nggak salah di 31 pos 4 itu hektometernya, jadi harusnya bentar lagi nyampe pos 4. Tadi pos 3 di hektometer 25 atau 26 lupa, dan dari pos 2 ke pos 3 tadi sekitar 1 jam, dan bentar lagi nyampe pos 4 itu kayak hutan mati kayak gini, banyak pohon yang rantingnya doang atau batangnya doang begitu. Oke, kabut. Turun naik kabut. Kabut gini kadang ada untungnya daripada terik banget. Energi kekurangan. Pos 5 nggak ada. Dia ke apa sih? Ke Watu apa dulu gitu. Baru pemancar. Pengennya di pemancar sih mas. Kayak Pelawangan dia. Lanjut ini. Ini lanjut masih. Iya. Oke guys, pos 4. Jadi ini tuh area camp juga. Hah, gas mas. Pos 4. Lempong Sampan. Tinggian 2500 berapa sih ini? 85 kali ya. Atau 95. Oke, jadi ini tempat area camp. Ya, kalau pemancar penuh di sini sih. Muat sekitar berapa tenda ya? Sekitar 15 tenda kayaknya muat untuk kapasitas 4 person. Oke, kita lanjut.
Ya, Sanas. Jam 9 naik ojek. Kita juga naik ojek. Naik ojek lah. Masa tidak? Jam 9, orang lain udah sampai sini. Iya. Atas. Terpelawangannya cakep banget sumpah Mas. Makanya pengen campnya di situ. Ini kayak batas vegetasi banget tuh Pelawangan. Udah kering kan? Keringnya banget. Tanaman apa ya bagusnya, cantik. Iya. Oke, jalur dari pos 4 ke Puncak Watu Gubuk. Tadi dari apa namanya, pos 3 ke 4 itu sekitar 20 menit, 5-6 hektometer. Dan sekarang 4 ke Watu Gubuk, Pemancar dan apa namanya, Pelawangan. Target camp hari ini mudah-mudahan 60 menit paling telat sampai di sana. Udah jalan sekitar 10 menit. Jalurnya dibikin zigzag jadi nggak full nanjak gitu, jadi lebih ramah lah daripada jalur 2 ke 3. Gubuk. Oh, gubuk tuh gubuk kali. Rumah. Oh. Dari Watu Gubuk ke Puncak Pemancar itu ada 2 variasi jalur. Yang pertama itu batuan kayak gini di sebelah kiri, dan di sisi sebelah kanan dari arah jalur naik itu tanah padat. Biasanya kalau misalnya kondisinya nggak hujan itu lebih enak jalur yang tanah padat, karena apa, pijakannya lebih ringan daripada batu-batu begitu. Tapi kalau kasusnya hujan sepertinya lebih enak lewat batuan kayak gini, karena kalau tanah padat ini bakal jadi jalur air dan licin begitu. Bentar lagi Pemancar, titik kita di sini yang biru ini. Terusnya bentar lagi nyampe sini. Persimpangan Cuntal Tekelan. Kita dari sini, dari kanan Tekelan. Dan kalau yang dari Cuntal dari sini.
Bagi beberapa orang, pelawangan tekelan sering disandingkan dengan pelawangan sembalun. Sebenarnya sah-sah saja dan tidak salah juga. Hanya saja bagi saya setiap tempat memiliki khas dan keindahannya tersendiri. Jadi baik Rinjani dengan pelawangan sembalunnya ataupun Merbabu dengan pelawangan pemancarnya, bagi saya keduanya memiliki pesona keindahannya tersendiri. Mungkin yang satu dengan segar anaknya dan pemancar dengan keindahan tebing-tebingnya. Puncak pemancar. 43 menit dari Watu Gubuk. Dan ini beberapa bulan lalu ketika musim hujan dan badai, si menara pemancarnya runtuh. Karena terpaan badai kayaknya. Ini dia. Lepas. Ketika sampai di Pelawangan, betapa kagetnya saya melihat camp area sangat penuh. Yang tadinya kondisi sudah senang ketika melihat pemancar, mendadak lemas kembali karena bingung harus mendirikan 3 tenda di mana. Mencari kesana kemari dan bertanya ke beberapa pendaki, akhirnya dapatlah satu lahan yang bisa digunakan untuk mendirikan 2 tenda kami. Betapa leganya, meskipun masih harus memikirkan 1 tenda lagi. Tidak lama, teman yang sebelumnya sampai duluan memberi kabar bahwa di arah menuju puncak ada lahan yang bisa digunakan 3 tenda. Segera saya mengecek dan tanpa menugaskan satupun rekan untuk menjaga lahan yang sebelumnya kami dapat. Itulah kesalahan saya. Ketika sampai di lokasi, ternyata lokasinya kurang memungkinkan, mengingat 2 tenda kami bertipe tunnel yang sudah tentu ukurannya lebih panjang. Saya bergegas segera kembali ke tempat sebelumnya, dan sialnya lokasi sebelumnya sudah ditempati 1 tenda. Betapa bingungnya kala itu. Tapi setelah berdiskusi dengan beberapa pendaki di sana, dengan segala cara, akhirnya kami bisa dapat lahan yang cukup untuk 3 tenda kami. Karena saya nyuruh udah bawa aja ke bawah gitu, masukin lagi udah, tapi intinya dibilangnya 1 ini masih cukup. Oh gitu. Katanya tadi katanya ada keributan, gimana Mas ceritanya Mas? Tasok ngarang. Ada keributan Mas, katanya antar pendaki tadi Mas. Bener kan Mas? Tasok ngarang. Viralin nih. Mau ah. Untung nggak hujan, udah itu aja. Sep ngopi Sep. Ada puisi kali kalau ngopi, kata-katanya buat hari besok Mas. Kata-kata hari kemarin gimana Mas? Kata-kata buat hari ini, Asik. lungsek. Oh gitu. Sok kabe. Ayamnya. Mantapnya. Neng. Baik, senar kalau cai. Neng itu mau buat itu. Senang. Ayamnya kegaring nyadapnya, nu penting panas biasa. Masih Turki ini mengabarkan dari Mas saya. Oke. Mantapnya. Begitulah merpati. Mantapnya sambal ya guys.
pengen basah bang. Jangan sampai ke bawah mimpi. Mas saya kan sekali makan sambal saya perut besoknya. Enggak mas, nggak apa-apa. Jalanan mencari air guys. Mencari air guys di atas helipad guys. Lewat longsoran guys, ambil air guys di bawah helipad. Ini jurang dulu. Awas ngait, awas ngait. Jurang bawah. Sumber air di bawah helipad. Nah ini di bawah helipad. Ada 22 menit. Di dalam tas air juga. Benan. Ih, benang bulan alis. Gimana Mang Aben? Ke sumber air Mang Aben? Untuk ngalah air di Merbabu ini cukup melelahkan. Ya. Tapi alhamdulillah dapat pengalaman yang bagus karena kita kerja tim. Mantap. Berangkat bersama, pulang bersama. Bersama mana dua lagi Bang? Oh. Mang Aben? Iya. Iya. Udah duluan. Iya. Bunuh-bunuh dulu ya, mimi doang. Oh, enak ngomong Kopi-kopi gitu. doang. Nah gitu. Terigu doang. Ah, tata. Nih. Terus, oke. Untungnya dia bos. Bocor guys. Bocor guys. Masuk. Ai bawangnya mah teu ngaruh. Jadi frame namanya ge. Ini kita lagi hujan deras di luar ya guys. Dan ini tenda kita karena penuh jadi ada satu loop tali yang tidak terpasang dan itu genting sekali di sebelah sana di bagian tengah. Alhasil bocor sedikit-sedikit karena jadi mangkrut atau tidak tertarik karena tidak terpasang dengan sempurna. Air jadi menggenang. Air mengenang. Ini ya beginilah, jadi begitu ya, penting banget buat teman-teman pasang tenda itu jangan ngasal, jangan sembarangan. Semuanya tuh harus sesuai, harus benar-benar masangnya biar tidak bocor. Kerasa soalnya kalau hujan deras kayak gini tuh bahaya banget gitu. Dan itu beda ya kondensasi sama bocor tuh ya. Gitu aja. Bagus kayak.
badai. Ya gunung. Ngopi bang, ngopi. Ada kata-kata buat hari kemarin nggak? Kata-kata buat hari ini. Apa tuh? Indahnya. Kata-kata bang. Maaf, saya udah kehabisan kata-kata. Kuat garing gitu. Buduh. Halo dong. Mie-nya banyak. Oke, di perjalanan menuju puncak. Ini pukul 8. Tadi sih dari tenda ya 8 pagi pas. Karena ke puncak subuh adalah hal yang fana. Oh iya, ketika kami mendaki ke sana, kondisi menara pemancar sudah roboh sekitar 1-2 bulan sebelumnya. Ini imbas dari cuaca buruk beberapa bulan sebelumnya. Di Camp Lawangan, ketinggian sudah berada di sekitar 2.800-an dan merupakan wilayah yang sangat terbuka. Jadi wajar ketika cuaca buruk dan badai, apapun yang ada di sekitarnya berisiko tersapu badai tersebut. Karena kondisi ini juga, otomatis suhu di area Pelawangan bagi saya cukup dingin. Tapi jika kondisi cuaca sedang baik, kita akan dimanjakan dengan view yang bisa didapat di sini. Sunset yang bisa langsung terlihat dan tebing-tebing pegunungan merbabu yang tidak bisa didapat di jalur lain. Oh iya, Pelawangan atau Camp Pemancar ini merupakan puncak kedua dari rangkaian 7 puncak merbabu setelah puncak Watu Gubuk. Setelah Camp Lawangan, sebenarnya masih ada satu sumber air yang bisa dimanfaatkan. Hanya saja jaraknya cukup jauh dari camp area, sekitar 30 menit perjalanan tanpa membawa beban. Saran saya jika ingin mengambil air di sumber air ini, lakukan di kondisi cuaca yang masih terang. Mengingat tanda menuju jalur sumber air kurang jelas, yaitu di batu yang tidak terlalu jelas juga. Kedua, kondisi jalur yang cukup berbahaya. Ketika kami ke sana, kondisi jalur rusak karena longsor. Jadi kami harus ekstra hati-hati karena kondisi gelap dan hanya menggunakan tali sebagai pengaman untuk melintas. Sampai tepi mana, Bi? Tepi mana? Jadi dia labu kita tepatnya. Oke teman-teman, jadi ini tuh menuju sumber air. Ya, arah menuju puncak tapi belok ke kanan dan ini bahaya banget kayak gini. Gitu ya. Biasa ya. Gitu. Oke teman-teman, jadi ini tuh jalur menuju sumber air. Nanti saya kasih tahu letaknya di sebelah mana, tapi jalannya emang sampai kecil perorangan gini. Jadi
Harap berhati-hati, dan ini tuh kayak tanah yang mudah banget longsor. Jadi hati-hati banget. Lihat emang agak jauh sih gitu. Harap berhati-hati. Jadi tempatnya agak susah nih nyempil kayak gini tuh. Ya. Loh, jalannya tidak terlalu terbuka. Masih terus ke bawah jalannya. Nah, ini di bawah ini nih. Ya, di sini letak sumber airnya ya. Oh, lumayan sih di dalam. Nah, ini sumber mata air di atas pemancar, arah menuju puncak, nanti belok kanan. Jadi udah ada pakai pipa kayak gitu, udah dikasih keran juga, nanti tinggal di ini aja, ini putar aja ntar keluar ini. Oh ya, ini deras banget karena udah pakai keran kayak gini ya. Ini enak banget dan sangat bersih dan segar banget, bisa diminum langsung kayak gini, aman ya. Dan ini juga teman-teman, kan temanku ada yang mau modal. Nah, ini tuh lagi persiapan prepare begitu ya. Nyari lahan dulu yang enak. Sebenarnya bukan modal, cuma nongkrong sambil berinspirasi. Nah, ini tutorial cara meminum air langsung. Gimana rasanya? Kumur-kumur sebanyak 2 kali. Seger. Jadi bisa langsung diminum airnya ya. Gitu ya, kalau mau dimasak, masak dulu nggak apa-apa sih. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini mau di mana? Ini. Mana? Ini mau belokan. Ya. Jalurnya mantap ternyata. Jalur tekelan ini summitnya ya. Udah Bang Aben ya. Iya guys. Tapi nggak direkomendasikan ya kalau bawa carrier ke sini. Iya, betul sekali. Kalau total 30 menit ditambah 20 menit, 50 menit kita sampai ke sini. Bukannya 45 menit sampai ke sini dari puncak pemancar. Targetnya 2 jam sampai ke Kenteng Songo dan Triangulas. So sweetnya gay-gay ini. Gay. Mati aja lu. Masih. Susah sih emang.
Sempat melihat beberapa video YouTube mengenai tekelan, saya terpikir untuk menerbangkan drone di Merbabu ini, karena view yang disuguhkan memang sangat indah. Tapi ternyata ketika kami tanyakan, Merbabu melalui jalur manapun dilarang untuk menerbangkan drone, kecuali untuk keperluan penelitian. Sebenarnya saya bingung, kenapa justru di media sosial dan platform video seperti YouTube banyak ternyata yang menerbangkan drone, tapi peraturan tetap peraturan. Saya ikut saja apa yang sudah tertulis. Oke, ini pertigaan. Dari air kita 40 menit. Dari air. Kalau dari api, Bang? Tanda lahir boleh juga, Mas. Biasa tanda tangan. Saya minta tanda lahir. Guys, tadi kita sampai pertigaan Syarif. Itu 40 menit guys dari pos air. Jadi total dari pemancar sampai ke sini sekitar 1 jam. Karena setengah jamnya kita buang air. Begitu. Ya. Sudah Sekarang kita enakan. mau ke Syarif. Iya, sekarang sudah enakan bisa mengobrol dengan santai. Gas. Gas. Perjalanan menuju puncak Syarif. Dari 7 puncak yang insya Allah akan dilewati. Setelah 2 puncak sudah. Ya. Syarif Hidayatullah Jakarta. Wah, lebih. Kita temuin rekornya. Kita skripsian ya guys. Ya guys. Oh iya, ini sorry banget Bang Ipay pakai sendal karena sepatunya dipinjam oleh temannya. Gitu, jadi terpaksa harus pakai sendal. Bang. Ada muteran soalnya. Tuh. Dia orang ka iya nanti Raja Wali. Jati. Kalau mau ke Genteng Songo langsung saja ke depan itu guys. Cuacanya cukup cerah walaupun berkabut. Diprediksi perakiraan cuaca BMKG hari ini hujannya di malam hari. Kalau nggak salah jam 7 jam 8 malam. Jadi mudah-mudahan prediksinya sesuai. Jadi kita sampai turun tidak kena hujan begitu. Ya belah mana? Segini doang. Oke, sudah sampai di puncak Syarif. Dari bawah 5 sampai 10 menit dari pertigaan Syarif. Sebentar banget. Ya, bentar balik doang. Gokil. Jadi yang mau ke puncak Syarif worth it banget. Kalau misalnya nggak terlalu suka yang ramai kayak Genteng Songo atau triangulasi, ini bisa jadi alternatif kalau dari jalur VK, Contel dan Tekelan. Iya. Ini puncak ke 4. Kalau dari Tekelan itu Batu Gubuk, Pemancar, Geger Sapi, dan ini Syarif. Tetapi tadi Geger Sapi itu nggak ada pelang, jadi nggak tahu yang sebelah mana. Tapi kalau di petanya ada begitu. Tinggal 3 lagi. Nice. Manurante, triangulasi, Genteng Songo. Areanya enggak, ya lumayan lah, cukup luas kayak gitu. Jadi puncak Syarif cukup sepi daripada puncak Genteng Songo atau triangulasi. Begitu, ini ujungnya ya, dan begitu saja. Gokil. Oke, puncak Syarif, puncak ketiga atau puncak keempat lupa saya. Kita ke puncak selanjutnya. Nice.
Yes. Oke. Nice. Asep sudah siap, Oben sudah siap. Gas. Gas. Kita temui si Manto. Wih, gokil. Mantap. Thank you banget, Bang. Nice. Butuh air yang lebih banyak. Siap, Bang. Thank you, Bang. Gila, Ipai. Kalau ini nggak rantai, Mas. Nanti ya. Gas. Nggak ada webbing ujungnya ya? Nah, kalau tadi sih saran dari orang-orang juga mendingan balik lagi. Kalau di ujung soalnya ekstrim. Iya, webbing kan ya. Kita pecah itu dulu. Thank you, Bang. Ya. Bentar lagi kita menuju ke puncak Sandareno. 5 menit lagi. Nice to meet you. Yo. Pokoknya capek mang. Dorante turun terus lewat yang katanya jembatan apa yang pakai webbing itu, terus katanya Songot triangulasi 2 lagi. Dekat dari pertigaan Syarif ke sini 5 menit doang nyampe lah. Teman-teman, ini di perjalanan menuju ke puncak selanjutnya dari Onderante. Kalau lewat Onderante dari puncak lurus terus nanti ketemu di apa itu ya, kayak treknya sangat ekstrim sih, lumayan terjal banget. Dia kayak pakai tali juga tuh, melipir gitu. Jadi ya lumayan harus cukup berhati-hati banget. Begitu. Ini jalannya juga setapak nih, bisa dilihat. Ya, jadi kita naik sini. Di atas kan ada puncak. Begitu. Oke, mari kita lanjut. Oh ya, diusahakan pakai sepatu yang nggak licin sih intinya. Oke, di sini kabut mulai naik dari bawah. Gitu. Yuk kita kejar waktu biar nggak terlalu siang. Ini sudah pukul 10 lewat 6 menit, guys. Yuk. Oke, gimana Bang Oben? Mantap. Sepertinya mantap melihat jalannya. Jalurnya terlalu ekstrim ya. Tapi wajib dicoba sih. Mantap, wes.
ke puncak Kenteng Songo setelah melewati tanjakan. Bentar, 1 jam. Perjalanan menuju triangulasi. Oke, di puncak terakhir. Kalau mau jadi 8 turun ke puncak Suwanting. Kalau pengen jadi puncak 8, turun ke puncak Suwanting sedikit. Jadi ini 7 puncak. Gokil. Nice. Apa? Kerasa ya? Kerasa ya? Sudah siapa duluan? Oke teman-teman, jadi kita sampai di Talent 3 nggak dipakai masa? belum selesai, tenang, nanti kita wawancara satu-satu ya. Oke, sekarang kita mau ke jalan turun dari puncak Triangulasi dan Kenteng Songo. Jadi kita sampai sini berangkat jam 8, nyampe sini sekitar 2 jam, dipotong 2 jam setengah sebenarnya, tapi dipotong buang air setengah jam gitu. Jadi 2 jam totalnya dari puncak Pemancar Tekelan sampai sini. Kita udah jajal semua puncaknya dari mulai Watu Gubuk, puncak Pemancar, Igir Sapi, Syarif, Ondorante, Kenteng Songo dan Triangulasi. Begitu, mungkin cukup segitu perjalanan kita di pendakian kali ini. Tapi ini bukan penutupan, nanti kita masih punya video. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman kayak ngeri gitu atau takut lewat tanjakan Ondorante atau puncak Ondorante, bisa ambil melipir. Kalau dari arah puncak Kenteng Songo itu arah kanan, kalau dari Syarif itu kiri. Ini melipir ke arah Punggungan, dan itu relatif landai jalan dibanding lewat puncak Ondorante begitu. Jalurnya kayak gini. Si Wisnu. View-nya juga ini teman-teman, kalau misalnya lewat sini itu indah view-nya. Di sebelah kanan jalur atau sebelah kiri dari arah berlawanan
Itu full sabana juga ke bawah. Full. Kalau nggak berkabut sih bakal kelihatan. Nah, itu dari Syarif. Kalau kiri ke atas Ondorante, lurus ke Ondorante, kalau kiri ke arah sini melipir. Bagaimana Bang Dimas? Kita happy di sini ya. Happy? Happy dong. Mantap. E-Pace Tour and Travel. Iya, nanti kedepannya saya mau bikin travel ya Mas ya. Iya. Siap jadi investor lagi. Iya siap. Udah ada investornya satu Bang, Bang Dimas Anggara ini. Dimas Anggara. Oke teman-teman, sekarang jam 4:04. Sekarang kita mau turun dari pemancar. Jadi sekian untuk pendakian Merbabu via Tekelan kali ini. Buat saya pendakian Tekelan ini dibanding dua pendakian Merbabu sebelumnya, Selo dan Suwanting, ini seperti yang paling berat si jalur perintis ini, dan paling panjang juga sepertinya. Jadi mungkin cukup segitu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kemudian kalau misalnya kalian mau kasih dukungan bisa lewat fitur Super Thanks di YouTube yang tersedia, ataupun bisa lewat link yang tersedia di deskripsi begitu. Cukup sekian, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kabut dan angin dingin, kita temukan makna sejati dari sebuah pendakian, bahwa kehidupan adalah tentang mendaki, jatuh, dan bangkit kembali. Tidak apa berhenti sejenak, mengambil napas, dan mempersiapkan langkah yang lebih jauh, bukan untuk mengeluh. Dalam pendakian, berhenti terlalu lama memberikan resiko langkah dan tubuh yang kembali memberat. Begitu pula dalam hidup, jeda yang terlalu panjang bisa meredupkan semangat, meninggalkan kita tersesat, lupa di posisi mana kita berada, tertahan, hingga akhirnya terhenti di tengah jalan mengejar tujuan. Di puncak ini, kita bukan hanya melihat dunia, tapi juga menyaksikan diri sendiri dalam cermin alam. Di sini, di antara awan yang berarak perlahan, kita belajar bahwa kehidupan adalah tentang menikmati setiap detik perjalanan. Jangan meremehkan kemampuan Anda untuk mendaki puncak gunung tertinggi sebelum Anda berusaha. Karena sejatinya, setiap proses, setiap cucuran keringat dari setiap langkah yang terlihat melemahkan, sebaliknya justru semakin menguatkan diri untuk sampai pada tujuan yang sudah semestinya kita perjuangkan. Saya jadi teringat sebuah kutipan, orang yang mampu menggerakkan gunung adalah orang yang mulai mengangkut batu-batu kecil secara bertahap. Gunung itu unik. Dari kejauhan, gunung tampak megah, menjulang tinggi dengan pesona yang memukau. Namun saat kita mendekat, kita mulai melihat setiap tebing terjal, jalan setapak yang berliku, dan rintangan yang harus dilalui. Seperti gunung, kehidupan memiliki keindahan dan tantangan tersendiri, memerlukan ketabahan untuk menepaki setiap langkahnya. Dan di puncaknya,
Meski lelah menyelimuti, pemandangan yang terhampar di depan mata adalah anugerah bagi mereka yang berani mendaki dan menjalani. Karena pada akhirnya, pelajaran yang sejati ditemukan dalam perjalanan, bukan sekadar di tujuan.